Halo semua, apa kabar? Semoga baik ya. Ketika mendengar siapa Kamen Rider Heisei pertama, semua toko fans sepakat bahwa Kuga lah sang pionirnya. Tetapi sebenarnya, era Heisei dimulai pada tahun 1989, sehingga Kamen Rider Black X dan movie Kamen Rider lain, seperti Kamen Rider Shin, Kamen Rider ZO, dan Kamen Rider J, secara teknis juga tergolong Rider Heisei. Namun fans Kamen Rider menganggap era Showa berakhir setelah meninggalnya sang kreator Kamen Rider, yaitu Shotaro Ishinomori, tepatnya di tahun 1998, yang membuat series Kamen Rider Rilisan tahun 2000-an ini dianggap sebagai Rider Heisei pertama. Series ini juga sebuah awal kesuksesan Kamen Rider Heisei berikutnya, meskipun film ini memiliki budget yang terbatas, dikarenakan ketidaksuksesan film layar lebar dari Kamen Rider pendahulunya, yang membuat franchise ini sempat vakum beberapa tahun. Yup, siapa lagi kalau bukan Kamen Rider Kuga. Tapi sebelum itu, Kamen Rider Kuga terdiri dari Kamen Rider Kuga sebanyak 49 episode, Kamen Rider Kuga Hyper Battle Video Kamen Rider Kuga versus The Strong Monster Goji Noda, Kamen Rider Kuga Special First Dream of the New Year, Kamen Rider Kuga Good Job atau yang juga dikenal dengan episode ke-50 Kuga, dan Kamen Rider Kuga Special Chapter yang merupakan versi Director Cut pada episode 1 dan 2 pada seriesnya. Kemudian Kamen Rider Kuga juga memiliki manganya, yaitu Kamen Rider Kuga Televi Kun Manga, yaitu versi TV-nya, Kamen Rider Kuga Extra Episode Trust yang bersetting setelah episode 22, Kamen Rider Kuga versi komik, dan manga Kamen Rider Kuga yang merupakan alternatif reality dari Kuga dan juga mengadaptasi crossover Kuga dengan Agito. Lanjut ada SIC Hero Saga, yaitu Odyssey dan Dark Side, yang menceritakan era sebelum main story, atau lebih tepatnya pengguna Kuga di masa lampau. Dan terakhir ada novel dari Kamen Rider Kuga, yang berlatar setelah 12 tahun dari seriesnya, yang memiliki protagonis seorang wanita. Di video kali ini mungkin akan lebih berfokus pada alur main story-nya dulu, sehingga beberapa dari kalian yang tidak mengetahui alurnya dapat mengerti akan cerita intinya terlebih dahulu. Untuk tokoh utama kita di cerita ini ialah Yusuke Godai, atau yang bisa dipanggil dengan Godai, yang merupakan seorang multitalenta yang memiliki ribuan keahlian, hobi berpetualang, sosok pahlawan yang rela berkorban, berprinsip untuk melindungi senyuman setiap orang, dan memiliki ciri khas selalu mengacungkan jempolnya. Kemudian untuk tokoh antagonis dalam cerita dikenal sebagai Grongi, yaitu sebuah suku yang diberkati kekuatan mengerikan, berpenampilan seperti anak pang, dan menggunakan bahasa yang sangat berbeda. Dalam series ini, para manusia bagi para Grongi dipanggil dengan Rinto. Untuk temanya sendiri, sebenarnya series ini memiliki benang merah dengan Kamen Rider Agito, karena konsep misterinya dan kekuatannya yang terbilang mistis. So, tanpa berlama-lama, kita akan ke ceritanya. Dahulu kala, suku Grongi meneror para Rinto, sampai seorang pejuang bernama Riku muncul dan berubah menjadi Kuga untuk mengalahkan para Grongi. Kemudian menyegel pimpinan mereka bersamaan dengan dirinya di dalam sebuah peti. Di tahun 2000, sekelompok peneliti yang sedang mempelajari temuan mereka membuka sebuah peti, yaitu makam dari Riku. Namun selang-selanya cahaya biru pun muncul, dan terlihat sosok yang membangkitkan para Grongi. Beralih ke sang tokoh utama kita, yaitu Godai. Terlihat bahwa ia sedang menghibur seorang bocah yang tersesat, hingga ia pun memperlihatkan salah satu keahliannya. Selanjutnya kita ke seorang peneliti arkeologi,
yaitu Sakurako. Oh ya, di episode ini kita mendengar bahwa Godai menotis oleh-oleh dari Indonesia. Tak lama hasil pekerjaan Sakurako selesai, dan kita mengetahui terjemahan dari penelitiannya tentang bahasa kuno yang berisikan peringatan kematian. Segera ia pun mengabarkan ke kelompok peneliti reruntuhan, namun di sana kita melihat Grongi yang menyerang mereka. Paginya Godai pun memutuskan untuk menyelidikinya, dan kita bertemu dengan seorang detektif bernama Ichijo. Di sana Godai juga melihat sabuk bernama Arkel, dan tiba-tiba memiliki penglihatan tentang pertarungan Riku melawan para Grongi. Setelahnya, Godai memperkenalkan Sakurako pada Ichijo, dan mereka pun dipercaya oleh kepolisian guna menyelidiki video pembantaian yang tersisa oleh tim peneliti di reruntuhan. Ichijo lalu mendapatkan panggilan tugas, sementara mereka pun diberikan Arkel untuk dipelajari. Di tempat lain, Grongi laba-laba memulai penyerangannya, hingga monster itu tiba di kantor polisi. Godai yang melihat penglihatan itu kembali memutuskan untuk memasangkan sabuk tersebut. Lalu tiba-tiba sabuk itu pun terserap oleh tubuhnya. Kita melihat Godai yang berusaha melawan Grongi tersebut, hingga tubuhnya perlahan berubah menjadi Kamen Rider Kuga, yang dikenal dengan Growing Form, atau versi terlemahnya dari Kuga. Ketika melawan monster tersebut, mereka pun sampai ke helikopter yang berisikan Ichijo, dan setelah pertarungan selesai, Godai pun mengacungkan jempolnya. Keesokan harinya, karena merasa mengenali gelagat dari sosok yang melindunginya, Ichijo pun menemui Godai untuk bertanya, dan Godai pun mengaku bahwa ia sebenarnya adalah Kuga, dan Ichijo mengatakan untuk menjauh dari masalah ini, karena Godai hanyalah warga sipil biasa. Kita sekarang ke pemakaman seorang arkeologi dari reruntuhan. Dan di sana Godai melihat gadis yang menangis karena kehilangan ayahnya, sehingga ia pun membulatkan tekad untuk bertarung agar dapat menjaga senyuman setiap orang. Ichijo lalu menyelidiki kemunculan Grongi baru, yaitu Grongi vampir di gereja. Saat ingin menangkapnya, ia pun gagal. Beruntung, Godai lalu tiba dan bertarung dengan form yang lebih kuat, yaitu Mighty Form. Dan form ini persis seperti yang terlihat pada penglihatannya. Pertarungan Godai dengan Grongi vampir menjadi sulit karena kita kedatangan Grongi laba-laba sebelumnya. Namun Grongi vampir melarikan diri karena memiliki kelemahan terhadap cahaya. Hingga Godai pun dengan leluasa mengalahkan Grongi laba-laba. Kita lalu diperkenalkan dengan Minori, adik perempuannya Godai, yaitu seorang guru di penitipan anak, dan Godai pun sering berkunjung untuk menghibur anak-anak di sana. Beralih pada rapat di kepolisian, mereka mengkonfirmasi bahwa saat ini telah ditemukan monster yang mereka sebut makhluk tak dikenal. Dimulai dari nomor 0, yaitu Grongi yang menyerang di reruntuhan, dan berlanjut pada urutan kemunculan Grongi lain. Mereka juga mengatakan bahwa Kuga Growing Form adalah makhluk tak dikenal nomor 2, dan Kuga Mighty Form adalah makhluk tak dikenal nomor 4. Dan mereka juga beranggapan bahwa Kuga adalah bagian dari Grongi yang harus dimusnahkan. Namun Ichijo mengatakan bahwa sebenarnya Kuga telah melindunginya. Sorenya, Ichijo tak sengaja menabrak wanita yang berbicara bahasa lain, dan hal itu membuatnya curiga. Ichijo lalu mengikutinya hingga tiba di sebuah tempat. Kemudian kita mendengar mereka berbicara bahasa Grongi. Sedikit trivia, sebenarnya bahasa Grongi adalah turunan dari bahasa Jepang, dan mungkin kita dapat mencontohkannya pada kata permainan, yang dalam bahasa Jepangnya adalah gemu. Apabila kita melihat pada tabel bahasa Grongi, kita dapat mengambil masing-masing dari kata tersebut dan diubah secara satu persatu, yang hasilnya adalah G menjadi G, E menjadi G, dan Mu menjadi Ru. Dan jikalau diterjemahkan dalam bahasa Grongi, Gemu menjadi Gehiru,
yang artinya adalah permainan. Mereka seketika menyadari kehadiran dari Ichijo. Dan beruntung, Ichijo tidak jadi terbunuh dengan alasan tak ingin membuang-buang waktu. Malam harinya, Grongi lain kembali muncul. Seorang polisi ditugaskan untuk penyergapan Grongi. Ia adalah Sudita. Saat itu, kepolisian menganggap Kuga sebagai ancaman dengan menyerangnya bersama Grongi. Dan hal itu membuat Sakurako khawatir akan perubahan Godai akhir-akhir ini. Setelahnya, Ichijo mendapatkan surat yang berisikan tekad dari Godai. Dan karena merasa tersentuh, Ichijo memberikan Godai sebuah motor tercepat, yaitu Trail Chaser 2000, agar mengejar Grongi. Sempat menolong polisi di sana, ia membuat polisi tersebut percaya bahwa Kuga bukanlah target yang harus dimusnahkan. Dan alhasil, setelah mengalahkan Grongi tersebut, Ichijo membalas Godai dengan mengacungkan jempolnya. Dan ini menjadi pertanda bahwa Ichijo sekarang benar-benar mengakui Godai untuk dapat mengalahkan Grongi. Sekarang kita ke sebuah restoran tempat Godai bekerja. Dan terungkap, Godai adalah seorang pelayan dari toko teman ayahnya. Kita panggil saja dengan Master. Di luar, Ichijo meminta Godai untuk memeriksa tubuhnya dengan dokter kenalan dari teman satu SMA-nya. Ia adalah Tsubaki. Kemudian Tsubaki memberitahukan bahwa arkel dalam tubuhnya telah menyebar. Walaupun saat ini masih tidak terlalu berbahaya, namun apabila saraf dari arkel sampai ke otaknya, Godai akan menjadi senjata hidup, seperti halnya Grongi. Di perkumpulan para Grongi, terlihat mereka memulai suatu permainan yang disebut dengan Gegeru. Permainan mereka sebenarnya memiliki motif atau pola yang telah disesuaikan. Dan bila mana target pembunuhan mereka terpenuhi, mereka akan melawan pimpinan Grongi, dan apabila mereka menang, merekalah yang akan mendominasi dan menjadi raja Grongi selanjutnya. Grongi baru lalu muncul, dan terlihat ia memiliki kemampuan melompat. Dan untuk menyimbanginya, Kuga pun mendapati form baru yang berwarna biru, yaitu Dragon Form, yang menyerang lawannya menggunakan tongkat. Berbeda dari heroin-heroin kebanyakan, sebenarnya peran dari Sakurako juga sangat krusial, mengingat ialah yang mengartikan bahasa-bahasa kuno di reruntuhan, yang membuat Godai dapat memaksimalkan kekuatannya, seperti penggunaan tongkat sebelumnya. Kita ke pengenalan tokoh lagi. Masih ingat dengan gadis yang menangis di pemakaman? Ia adalah Mika. Di kepolisian, ia dan ibunya memberikan beberapa peninggalan terkait reruntuhan. Dan Ichijo mengatakan untuk memberikannya pada Sakurako. Di tempatnya Sakurako, kita juga bertemu dengan Jin, rekan peneliti dari Sakurako, yang tertarik dengan peninggalan tersebut. Kemudian di kepolisian, kita diperkenalkan ilmuwan bernama Enokida, yang akan mengembangkan senjata-senjata untuk membantu Kuga dan polisi melawan Grongi. Gegeru sekarang berlanjut pada Grongi lebah, dan untuk mengatasinya, Godai tiba-tiba berubah ke form baru yang memiliki kemampuan indera yang sangat tajam. Namun terlihat awalnya ia cukup kewalahan, hingga dengan memanfaatkan inderanya dan senjata crossbow, Grongi tersebut berhasil ia kalahkan. Di episode ke-10, Godai juga diberikan lawan yang tangguh, berupa Grongi cumi-cumi, yang membuatnya dikalahkan. Dan akhirnya dengan pelatihan dari Ichijo, membuatnya memiliki form Titan, yang memiliki kemampuan bertahan yang besar, daya serangan yang kuat, serta memiliki pedang yang panjang. Beralih ke Jin dan Mika, tampak mereka menemukan sambungan pecahan dari runtuhan. Namun saat akan dibawa ke Tokyo, pecahan tersebut malah menghilang. Informasi ini pun diketahui oleh kepolisian. Dibantu oleh Enokida, terkuaklah bahwa pecahan tersebut telah membentuk tubuh seperti serangga. Di tempatnya Sakurako, ia juga mengatakan bahwa Kuga juga memiliki pendamping berupa kumbang, yang pada zaman dahulu digunakan sebagai armor pelindung kuda. Hingga suatu saat, ketika Godai mengendarai motornya, ia pun kedatangan kumbang tersebut.
yang tiba-tiba menggabungkan dirinya dengan motor. Kumbang tersebut dinamakan Gouram, dan ia juga dapat memberikan serangan telak pada Grongi. Setelah diteliti, Gouram sebenarnya juga memiliki sumber kekuatan, seperti halnya Godai pada sabuk Arkel. Sumber tersebut dinamakan Amadam. Dan uniknya, para Grongi juga memiliki hal yang serupa di tubuhnya. Dan ini menandakan mungkin Kuga sebenarnya adalah bagian dari Grongi. Suatu ketika, kita melihat Godai bertarung dengan Grongi beracun, yang membuat ia terkena serangan racun olehnya. Godai pun dilarikan ke rumah sakit, namun jantungnya mulai tak berdetak. Subaki mencoba mengembalikan detak jantungnya, namun tak berhasil. Sementara itu, polisi yang mencoba mati-matian melawan Grongi beracun malah gagal, dan banyak dari mereka yang berjatuhan. Pihak kepolisian juga mempertanyakan, di mana Kuga saat ini? Beberapa jam kemudian, Ichijo mendapatkan panggilan dari Subaki, dan mengatakan dia tak dapat menyelamatkan Godai. Subaki juga memanggil teman-temannya, namun mereka percaya bahwa Godai akan kembali. Benar saja, kita kedatangan kesatria berarmor putih dan memenangkan pertarungannya melawan Grongi beracun, yang diakhiri dengan gaya yang cukup familiar bagi kita. Di episode ke-23, Grongi melanjutkan Gegeru dengan seorang wanita yang membawa sabit oversize. Dan uniknya, di episode ini kita melihat Godai yang mengeluarkan percikan listrik dari tubuhnya. Setelah uji coba yang dibantu Enokida, sekarang Godai pun mengerti bahwa percikan listrik dari tubuhnya merupakan power up yang dikatakan sebagai Rising Foam, yang dapat dilihat pada garis emas di armornya. Dan pada Titan Foam membuat tubuhnya menjadi full ungu. Namun tak hanya pada Titan Foam, Godai juga mendapatkan power up pada foam-foam lain, seperti pada Pegasus Foam yang meningkatkan durasi penggunaan foamnya dan daya serangan yang menjadi lebih kuat, Dragon Foam yang membuat Godai menjadi lebih lincah, dan pada Mighty Foam, kemampuan yang diberikan oleh kaki kanannya terbilang sangat besar, hingga membuat area sekitarnya menjadi hancur. Yang kemudian Sakurako berpikir bahwa kekuatan dari Rising Foam sebenarnya adalah evolusi dari kekuatan listrik di masa sekarang, karena ketidaksengajaan Subaki yang menggunakan alat pacu jantung. Lanjut pada episode ke-34. Di episode ini, kita diberikan POV pada seorang korban dari Grongi. Bagaimana rasanya seorang manusia tak berdaya yang tidak dapat berbuat apa-apa dijadikan sebagai korban pola pembunuhan Grongi. Seperti yang telah aku sebut di awal, pola pembunuhan Grongi sebenarnya bisa dilacak, seperti pembunuhan terstruktur yang terjadi pada setiap kelas yang ada pada SMA Midorikawa. Dan anak yang akan dibunuh mungkin sekarang akan menjadi gila karena teror dari Grongi, dan bahkan ada yang sampai bunuh diri. Mengetahui Grongi yang serta-merta terhadap nyawa manusia dan telah membunuh ratusan manusia, Godai pun merasa marah dan menyesal karena ia tak dapat menyelamatkan orang-orang di luar sana. Hingga saat melawannya, kemarahan Godai pun menjadi tak terkendali. Dari sini kita diberitahukan bagaimana rasa putus asanya seorang pahlawan apabila ia tak dapat menyelamatkan semua orang. Dan di sini ini kita diberikan penglihatan tentang Kuga berwarna hitam. Setelah mengalahkan Grongi tersebut, Godai hanya terdiam di dalam kesendiriannya. Di tempat lain, Ichijo lalu bertemu kembali dengan wanita Grongi di awal episode, yang kita sebut saja dengan makhluk tak dikenal nomor B1. Dan ia mengatakan bahwa Dagufa, yaitu pimpinan mereka, akan segera datang. Beberapa fakta sekarang telah mulai terungkap, seperti pihak kepolisian yang telah mengetahui siapa Kuga sebenarnya, dan makhluk tak dikenal nomor 0 adalah Dagufa. Kini Grongi vampir telah bertambah kuat dan ingin segera menyelesaikan Gegeru agar ia dapat menjadi pimpinan Grongi selanjutnya. Ia juga sempat membantai puluhan polisi dan membuat Godai keteteran olehnya.
karena kekuatannya saat ini sangat kuat. Namun karena ia membunuh tanpa aturan dari B1, maka ia pun dieksekusi oleh Dagufa. Kita sekarang diberikan informasi mengenai Dagufa sejauh ini. Dikatakan sebenarnya Dagufa telah membunuh Grongi sebanyak 162 karena menganggap Grongi yang ia bunuh terlalu lemah untuk mengikuti Gegeru. Menurut statistik, Dagufa telah membunuh 4 kali lebih banyak dari Grongi yang dikalahkan Godai, yaitu hanya 40 Grongi. Sebenarnya penjelasan terhadap Gegeru telah kujelaskan sebelumnya, namun ada peraturan yang harus dipenuhi oleh Grongi, yaitu mengikuti pola yang diberikan B1. Dan jikalau kita melihat kasus Grongi vampir, ia malah membunuh dengan membabi buta, yang mana ia mengabaikan pola yang diberikan, dan hal itu membuatnya dieksekusi. Terkait kondisi tubuh Godai, Tsubaki kemudian mengatakan, jikalau mereka tidak melakukan suatu hal, maka Kuga akan menjadi diliputi kegelapan dan kehilangan kontrolnya. Tetapi Godai mengatakan bahwa ia akan baik-baik saja. Mengetahui kekuatan dari Dagufa, Enokida pun membuat peluru khusus yang efektif untuk mengalahkan para Grongi. Di episode ke-45, kita kedatangan Grongi yang mampu menyaingi Godai dengan mengubah benda menjadi senjata seperti halnya Fom-Fom Kuga. Dan dalam pertarungannya, Godai pun terluka dan dibawa ke rumah sakit. Tsubaki ragu menggunakan defibrilator karena saat itu Godai mengalami perubahan yang signifikan pada tubuhnya, seperti perubahan pada racing form. Namun bagaimanapun juga, ia tak memiliki pilihan lain karena permintaan dari Sakurako dan Godai sendiri untuk mengalahkan Grongi yang ia lawan sekarang. Di lain tempat, polisi saat ini berhasil mengalahkan Grongi penghitung berkat peluru dari Enokida. Dan Godai yang telah siuman sekarang mendapatkan form Amazing Mighty yang menggunakan kedua kakinya untuk melancarkan serangan dan mengakibatkan ledakan yang sangat besar hingga hampir mencapai kota. Sementara itu, kita melihat perbincangan dari 2 Grongi yang tersisa, dan kita kedatangan Dagufa. Kita melihat Dagufa, form monsternya, sabuk Kuga yang telah retak, perkotaan yang telah terbakar, dan semua ini dikarenakan upaya Godai untuk mengalahkan Dagufa. Karena Godai berpikir untuk mengakhiri ini semua. Tetapi, usaha awalnya saat itu gagal, dan berpikir akan mengarahkan semuanya untuk upaya yang terakhir. Sehingga ia pun menghabiskan momen-momen terakhirnya, sembari mengucapkan perpisahan dengan teman-temannya. Di tempat lain, kita melihat Ichijo yang bertemu dengan B1 untuk menghadapinya, dan kali ini ia pun berhasil membunuhnya. Dan yang tersisa dari ini semua hanyalah Dagufa. Godai dan Ichijo lalu pergi ke gunung untuk menghadapinya. Ichijo juga meminta maaf karena telah membiarkan Godai menanggung semua beban selama ini. Namun Godai bersyukur karena ia telah bertemu Ichijo saat semua ini dimulai. Dan akhirnya kita melihat perubahan ultimate dari Kuga, dan dimulailah pertarungan hingga membuat mereka saling menghancurkan armada mereka. Pertarungan pun dilanjutkan pada wujud manusia mereka, yang membuat mereka berdua tumbang. 3 bulan setelahnya, kita melihat kehidupan damai tanpa Grongi. Tsubaki mengatakan bahwa pada akhirnya para Grongi hanya bertarung untuk senyuman dirinya sendiri, sementara Godai bertarung untuk mengorbankan senyuman dirinya demi senyuman orang lain. Kita mungkin juga dapat menebak dari ribuan keahlian yang dimiliki Godai, yang mana keahlian pertamanya mungkin adalah tersenyum. Di tempatnya Sakurako, Ichijo mengatakan bahwa perubahan Godai saat itu tidak dipenuhi kegelapan seperti yang diceritakan. Malahan, ia tetap memiliki mata yang merah, seperti pada perubahan Kuga biasanya. Dan Sakurako juga menduga itu semua, karena Godai adalah Godai, sang pelindung dari senyuman setiap orang. Dan
Inilah ending dari Kamen Rider Kuga. Sebenarnya aku sangat merekomendasikan kalian buat nonton langsung series ini, mengingat film ini menyajikan penyelidikan kasus yang erat akan kepolisian, investigasi, drama, dan tentunya pertarungan yang realistis. Aku suka penggambaran karakter Godai, karena sebetulnya dari Godai tersebut sangat sempurna apabila dikatakan sebagai pahlawan. Ia tipikal pahlawan yang rela berkorban, simple, namun berbekas bagi setiap orang. Bagi anak-anak era 2000-an, Kuga ini mungkin sangat nostalgik di hati mereka. Bagian penggambaran pada tokoh antagonis juga terbilang bagus, karena dijelaskan alasan mereka membunuh manusia, karena keinginannya untuk mencapai suatu kekuasaan, dan bukan hanya sekedar perintah atau apapun itu. Bagiku, Kuga merupakan drama dengan alur yang lambat, namun menyajikan action yang brutal. Setiap karakter di Kuga berperan sangat penting, baik itu tokoh minor sekalipun. Walau dirumorkan pemeran dari Godai yaitu Jo Odagiri hanya memerankan Kuga setengah-setengah, tapi aku tidak melihat kekurangan dari karakter Godai yang ia perankan. Ichijo juga berperan dengan sangat baik, walau ia bukanlah seorang secondary rider. Dan hal itu mungkin tidak akan menjadi masalah, karena dialah yang menjadikan Kuga seperti sekarang. Melihat bagaimana ia bekerja di kepolisian, memaksakan tubuhnya yang sakit untuk selalu bertugas, bahkan semua orang di sana juga melakukan hal yang serupa. Seperti Sakurako yang selalu begadang untuk menerjemahkan bahasa kuno, dan Yanokida yang selalu berpikir bagaimana cara mengalahkan Grongi, walau ia harus mengorbankan waktu bersama anaknya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton kisah seorang pria yang ingin melindungi senyuman orang-orang.